Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas salah satu tema penting dalam Islam, yaitu tentang perkawinan menurut pendapat para fuqaha. Proses pernikahan itu punya aturan lengkap dalam Islam, mulai dari khitbah, nikah, wali, hingga walimatul ars. Hari ini kita akan pelajari bersama bagaimana para ulama menjelaskan hukum dan syarat pernikahan. Yang pertama mengenai khitbah. Khitbah artinya meminang atau melamar. Kegiatan atau upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita. Syarat-syarat khitbah. Yang pertama, tidak dalam pinangan orang lain. Yang kedua, pada waktu dipinang, tidak ada halangan syar'i yang melarang dilangsungkannya pernikahan. Contohnya, tidak meminang seorang wanita yang mahram. Yang ketiga, perempuan itu tidak dalam masa iddah karena talak raj'i. Talak raj'i ini talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istri, talak 3. Yang keempat, apabila perempuan dalam masa iddah karena talak ba'in, hendaklah meminang dengan cara sirri. Perlu Ananda pahami, talak ba'in ini adalah talak 1 dan talak 2. Selanjutnya kita akan membahas hukum khitbah. Tidak terdapat pendapat ulama yang mewajibkannya, dalam arti hukumnya adalah mubah. Nah, Ananda, hikmah dari khitbah ini menunjukkan keseriusan. Khitbah atau lamaran tanda keseriusan seorang pria dalam menjalani proses pernikahan dengan calon pasangannya. Lalu, memberi kepastian dan rasa aman. Khitbah memberikan kepastian kepada kedua keluarga bahwa ada niat yang jelas untuk menikah. Lalu, khitbah ini untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Dengan khitbah, proses pendekatan menjadi lebih terarah dan terkontrol, menghindari hubungan yang tidak sesuai syariat seperti pacaran bebas. Dan juga khitbah ini memenuhi sunnah Nabi Muhammad SAW. Pembahasan kita yang kedua terkait dengan nikah. Secara bahasa, nikah ini adalah ikatan, hubungan, perjanjian, dan pergaulan. Secara istilah, menurut para ulama, baru dikatakan pernikahan apabila pernikahan itu mengandung beberapa unsur. Yang pertama, akad. Pertalian ataupun hubungan antara ijab dan qabul. Lalu, akad tersebut menghendaki halal hubungan atau pergaulan suami istri. Setelah itu, perkawinan itu antara laki-laki dan perempuan. Lalu, perkawinan itu harus menimbulkan hak-hak dan kewajiban suami istri. Terkait dalil nakli tentang pernikahan ini terdapat dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 21. Allah menunjukkan tanda-tanda kekuasaannya. Dia menciptakan untukmu istri-istri supaya kamu cenderung merasa tentram kepadanya dan dijadikannya di antara kamu rasa kasih dan sayang. Nah, di dalam ayat ini juga dijelaskan tentang manfaat dari pernikahan. Hukum pernikahan yang pertama, wajib. Apabila seseorang itu sudah mampu, baik lahir ataupun batinnya, jika ia tidak menikah, ia merasa akan terjerumus pada pergaulan bebas atau perbuatan maksiat. Yang kedua, sunnah. Seseorang yang menikah mampu secara lahir ataupun batin, tetapi jika tidak menikah, dia bisa memastikan bahwasanya dirinya terbebas dari perbuatan maksiat. Pernikahan yang hukumnya makruh. Seseorang itu sudah mempunyai hasrat untuk menikah,
tetapi ia hanya mampu untuk biaya pernikahan dan tidak mampu untuk biaya menafkahi istrinya. Nah, hukum pernikahan yang terakhir haram, yaitu apabila seseorang menikah untuk balas dendam ataupun niat buruk lainnya. Memilih pasangan dalam pernikahan, yang pertama hartanya, keturunannya, kecantikan atau ketampanannya, dan agamanya. Agama dijadikan sebagai dasar atau pondasi dalam memilih pasangan dalam pernikahan. Rukun nikah menurut ulama Syafi'i ada 5. Yang pertama calon suami, lalu calon istri, wali, 2 orang saksi, dan sigat. Sigat ini adalah ijab dan qabul. Pembahasan kita yang ketiga mengenai wali nikah. Secara bahasa, wali nikah adalah orang yang mempunyai wewenang atau kekuasaan. Secara istilah, orang yang boleh menikahkan yang di bawah perwaliannya. Wali berdasarkan kekuasaannya ada 2. Yang pertama, wali mujbir, wali yang berhak menikahkan anak perempuan tanpa izinnya. Menurut ulama Syafi'i, wali mujbir tersebut berlaku terhadap perempuan yang masih gadis atau perawan. Menurut ulama Hanafi, wali mujbir itu berlaku untuk perempuan yang masih di bawah umur. Wali mujbir ini atau yang dimaksud dengan kawin paksa, menurut ulama fikih, perkawinan anak di bawah umur dibolehkan dengan syarat. Yang pertama, tidak boleh berhubungan suami istri sampai perempuan tersebut dewasa. Yang kedua, setelah dewasa, perempuan itu ada hak khiyar. Perempuan itu setelah dewasa ia boleh memilih meneruskan atau membatalkan pernikahan. Yang kedua, wali ghairul mujbir, wali yang harus mendapatkan izin dan keridhaan perempuan yang dinikahkan. Ananda, jenis-jenis wali ini terbagi kepada 2. Ada namanya wali nasab, seorang wali yang mempunyai hubungan darah dengan perempuan yang mau menikah. Nah, sekarang siapakah wali nasab itu? Jadi, wali nasab itu seperti ayah, kakek, saudara kandung, saudara sebapak, anak saudara kandung, anak saudara seayah, saudara ayah atau paman, paman seayah, anak paman kandung, anak saudara ayah sebapak. Yang kedua, wali sultan atau wali hakim. Nah, yang dimaksud dengan wali hakim, seorang wali yang tidak termasuk wali nasab disebabkan beberapa alasan atau faktor. Ananda, faktor penyebab perpindahan dari wali nasab ke wali hakim paling tidak ada 4. Yang pertama, wali nasab tidak ada. Yang kedua, wali nasab bertengkar. Yang ketiga, wali adal, seorang wali yang tidak mau menikahkan perempuan yang di bawah perwaliannya dengan alasan tertentu. Seorang wali dianggap sebagai wali adal jika perempuan itu sudah balik dan berakal, lalu laki-laki itu kafaah dengan perempuan atau sama dengan perempuan tersebut. Setelah itu, laki-laki itu mau memberikan mahar misil. Nah, yang terakhir, faktornya wali nasab goib. Contohnya, untuk mendatangkan wali nasab banyak ongkos atau kendala. Ananda, pembahasan kita yang terakhir mengenai walimatul ars atau resepsi pernikahan. Kata walimah secara bahasa berarti berkumpul, sedangkan menurut istilah yang dijelaskan Ahmad bin Umar dalam kitab Al-Yaqut Al-Nafis
adalah nama untuk setiap undangan atau makanan dan minuman yang diadakan karena adanya kebahagiaan atau yang lainnya. Hukum mengadakan walimatul ars ini adalah sunnah dan wajib hukumnya memenuhi undangan walimah tersebut, kecuali jika ada uzur atau halangan. Walimah dapat dilakukan dengan makanan yang sangat sederhana. Tidak ada batasan khusus tentang makanan yang akan disajikan. Tetapi, menurut pendapat ulama yang lebih utama, sekurang-kurangnya dengan menyembelih 1 ekor kambing. Tujuan dari walimah adalah untuk mengumumkan pernikahan dan sebagai bentuk syukur atas kebahagiaan yang diperoleh dengan cara berbagi dengan sesama. Nah, itulah pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.